Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Sulistiani, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Mojokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang diseminasi budaya positif. Adapun latar belakang dari kegiatan diseminasi kali ini yaitu belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah terutama guru terkait konsep-konsep budaya positif di sekolah seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dengan pemahaman tersebut diharapkan bisa terbentuknya budaya positif yang baik di sekolah. Sedangkan tujuan dari kegiatan diseminasi kali ini yaitu yang pertama meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait disiplin positif. Yang kedua terbentuknya motivasi intrinsik dalam diri siswa untuk menjadi individu lebih baik lagi dan bertanggung jawab dengan penerapan disiplin positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kemanggiran 2, yang terhormat rekan-rekan guru SDN Kemanggiran 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi budaya positif dengan keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam tetap kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang mana beliaunya telah membimbing kita ke jalan yang benar yaitu agama Islam. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang bisa hadir dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh narasumber kita yaitu Ibu Wiwi Sulistiani. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga doa atau penutup, yang keempat yaitu acara inti yang akan saya serahkan sepenuhnya kepada narasumber yaitu Ibu Wiwi. Acara pada siang hari ini alhamdulillah acara pembukaan sudah kita lalui bersama. Menginjak acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Kemanggiran 2, yang terhormat juga untuk Ibu sebagai calon siswi angkatan 10. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat kasih sayang-sayangnya sehingga pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat bisa berkumpul di tempat ini dalam acara diseminasi budaya positif. Ini Bapak Ibu Guru yang kami hormati, memang ini adalah program dari PPP. Namun nanti mungkin dari teman-teman ada yang menyusul ini, doakan semoga nanti ada rekan-rekan Bapak Ibu Guru. Tak lupa selawat serta salam kita kepada kita Nabi Muhammad SAW atas bimbingan serta petunjuknya sehingga kita bisa menikmati. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, terima kasih sekali Bapak Ibu Guru mau berkumpul di sini sebagai bentuk kekompakan kita bersama kita mendukung kepada salah satu dari teman Bapak Ibu Guru yaitu Ibu Wiwi sebagai calon PPP angkatan 10. Saya doakan bersama Bapak Ibu Guru yang lain semoga bisa berhasil dengan sukses dan bisa membuat perubahan
khususnya di SDN Pesantren 2 ini, dan secara umum nanti di lingkungan sekitar mungkin. Setelah terwujud, saya beri waktu yang seluang-luangnya, yang sebanyak-banyaknya, maka nanti di pelaksanaan diseminasi budaya pesisir ini membawa penghasilan yang memuaskan dan membawa kita semua. Baik Ibu Guru, tadi di awal pembukaan kita pada suatu baca dulu dan nanti acaranya berjalan lancar. Al-Fatihah. Terima kasih, itu aja dari sambutan saya. Mohon maaf yang besarnya, mungkin dari keberkahan yang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pada Ibu Kepala Sekolah meninjau acara yang ketiga, yaitu doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Haris. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Haris menginjak acara selanjutnya, yaitu acara inti yang akan dipimpin oleh narasumber kita, teman kita, yaitu Ibu Sulistiani. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena dari Bapak Ibu Guru semua atas rawuhnya undangan dari saya dalam acara diseminasi budaya positif. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Fatimah SPD, rekan-rekan guru yang sudah hadir dalam acara diseminasi budaya positif. Ini sebelum acara kita mulai, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ibu Sulistiani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Pesantren 2 Kabupaten Mojokerto. Nah, pada hari ini saya akan melaksanakan diseminasi budaya positif modul 1.4. Nah, di sini saya bukan narasumber yang ingin memberikan full materi, jadi kita di sini sama-sama belajar. Jadi saya mendapatkan ilmu, atau saya sudah mendapatkan ilmu dari pendidikan guru penggerak, yaitu terutama pada modul 1. Fokusnya modul 1.4 ini tentang budaya positif. Dan hari ini alhamdulillah saya berkesempatan untuk melakukan pengimbasan atau diseminasi kepada Bapak Ibu yang telah hadir di SDN Pesantren 2.
Oke, sebelum acara kita mulai, sebelum kita masuk ke materi, biar tidak lemes ya, kita ice breaking terlebih dahulu. Nah, monggo Bapak Ibu silakan berdiri. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, dudukkan mati siap berdoa. Takut-takutan, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Ular melihat di pagar pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bukan menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi empat. Buat kamera ceking. Dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi enam. Buat menara TV. Empat jari kanan, empat jari kiri, bukan menjadi delapan. Buat teringnya kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, bukan menjadi 10. Siap berdoa. Terima kasih Bapak Ibu, silakan bisa duduk kembali. Masih kurang semangat? Oke. Nah, untuk materi selanjutnya kita ke latar belakang dari diseminasi budaya positif ini. Saya menangkap belum menyeluruhnya pemahaman keluarga sekolah, terutama guru, terkait konsep-konsep budaya positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, dengan pemahaman tersebut diharapkan nanti kita bisa membentuk budaya positif dengan baik di sekolah. Tujuan kegiatan ini yang pertama meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait disiplin positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik dalam diri siswa untuk menjadi individu lebih baik lagi dan bertanggung jawab dengan penerapan disiplin positif di sekolah. Nah, hari ini nanti ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada teori kontrol, yang kedua perubahan paradigma, yang ketiga disiplin positif, keempat motivasi perilaku manusia, kelima nilai kebajikan universal, dan keenam hukuman konsekuensi restitusi, ketujuh kebutuhan dasar manusia, delapan posisi kontrol, dan yang kesembilan adalah segitiga restitusi. Nah, sebelum kita ke materi, saya minta tolong untuk dua Bapak Ibu perwakilan, ya dua orang Bapak Ibu untuk maju ke depan. Monggo, siapa? Ya, monggo Pak Haris boleh. Pak Haris sama Bu Ratna boleh, monggo. Silakan. Pak Haris sama Bu Ratna monggo. Depan. Monggo Pak Haris sama G, monggo. Monggo silakan ke depan terlebih dahulu. Nanti Bu Ratna sebagai A dan Pak Haris sebagai B.
Ya, oke. Oke, boleh ya. Nanti Pak Bu Ratna sebagai A, sedangkan Pak Hari sebagai B. Tugas Anda adalah untuk A, silakan mengepalkan tangan. Anda harus bayangkan bahwa Anda itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kira-kira apa contohnya? Yang penting kira-kira dalam kehidupan Anda apa? Contoh harga diri. Ya kan? Nah, tahu keluarga, oke ya. Contoh adalah di kepala tangan Anda ini ada keluarga Anda. Oke. Nah, sekarang sudah jelas itu tugas saya berarti. Ini Anda harus menjaga sekuat tenaga biar ini tidak terbuka atau terlepas. Ya. Terus tugas yang B, Pak Haris. Nah, Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Rayu ya. Kepala tangan si A. Jadi silakan Anda boleh memarahi, menghakimi, mengintimidasi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari dengan embel-embel ya, agar Bu Ratna atau si A ini bisa membuka kepala tangannya. Bagaimana? Sudah jelas? Oke, kita mulai ya. Kita beri waktu berapa menit sampai Pak Haris berhasil membuka tangannya Bu Ratna? Ada 30 detik ya. Kita beri waktu 30 detik. Kira-kira bagaimana model rayuannya Pak Haris agar bisa membuka tangannya atau kepala tangannya, genggaman tangannya Bu Ratna? Oke? Oke, silakan teman-teman boleh memberikan semangat. Oke, ya silakan mulai. 1, 2, 3. Satu ini. Ini kalau kerja benar dan ini harus gimana caranya? Ya Pak Haris. Tidak suka. Boleh, silakan. Marahi boleh deh, marahi Bu Ratna boleh. Gimana caranya membuka tangannya Bu Ratna? Satu saya ada uang, kalau berhasil dicoba, nggak usah juga. Tapi kalau saya harus juga. Gimana Pak Haris? Gimana? Satu saya. Ya. Coba ada berapa? Kalau salah, berarti tangannya gunakan harus. Kalau saya jawab salah, berarti tangannya dibuka. Kalau saya jawab benar, berarti terbuka. Ya. Ini ada menentukan ini, kalau nggak ada taruhan ini ya. Hati-hati loh. Lagi. Oh, lagi. Bagaimana Pak Haris? Kali. Sudah 30 detik, apakah Anda sudah berhasil membuka tangannya Bu Ratna? Jadi terus. Saya tidak bisa. Sebentar. Nah, jadi bagaimana tadi Pak Haris? Bisa membuka. Nah, apakah Anda bisa membuka kepala tangannya Bu Ratna tadi? Bu Haris bagaimana? Bisa? Belum bisa. Nah, apakah alasan Anda atau tetap menutup kepala tangan Anda Bu Ratna? Alasan Anda mengapa Anda tetap tidak tergoda sama sekali dengan rayuannya Pak Haris tadi atau bujukannya Pak Haris? Kenapa saya tidak membuka kepala tangan? Karena di sini tadi kan Bu menyebutkan kalau kepala tangan itu adalah benda yang berharga. Di sini tadi benda berharga untuk saya apa? Keluarga. Jadi ini harus tetap saya pertahankan apapun rayuannya. Istilahnya begitu.
Terima kasih. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan tadi? Kira-kira yang memegang kendali agar Bu Ratna bisa membuka dan menutup tangannya kira-kira Pak Haris atau Bu Ratna? Iya, Bu Ratna sendiri. Jadi terima kasih ya Bu Ratna, Pak Haris, terima kasih. Nah, di kesimpulannya Bu Ratna sudah menggenggam, tadi diserahkan keluarganya, dia digenggam. Nah, dia tidak akan terpengaruh dengan rayuannya Pak Haris tadi, ya, dikasih apa tadi? Dirayu ya, dirayu, terus diberikan hadiah dengan taruhan. Tetap Bu Ratna akan berpegang teguh untuk tidak membuka kepalan tangannya. Nah, di sini karena apa? Karena Bu Ratna punya kontrol terhadap dirinya sendiri. Ini adalah unsur atau motivasi intrinsik yang ada di dalam diri Bu Ratna. Dia tidak bisa terpengaruh oleh orang lain karena yang memegang kontrol diri sendiri manusia itu adalah orang itu sendiri. Seperti itu. Nah, teori kontrol di sini adalah sebuah teori yang menjelaskan bagaimana individu merespon terhadap perasaan diri dan lingkungannya. Teori ini berfokus pada bagaimana individu mengevaluasi situasi dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Ada dua jenis kontrol yang dibedakan dalam teori ini, yaitu kontrol internal dan kontrol eksternal. Kontrol internal adalah proses di mana individu merasa bahwa mereka memiliki kendali atas situasi dan dapat mengubahnya sesuai keinginan mereka. Nah, tadi seperti dicontohkan, Bu Ratna punya kontrol internal, berarti yang ada di dalam diri. Saya tidak mau membuka tangan ini tadi, ya kan? Nah, terus ada kontrol eksternal, di mana proses individu merasa bahwa situasi di luar kendali mereka dan harus merespon terhadapnya. Kontrol eksternal ini contohnya adalah yang dilakukan oleh Pak Haris. Pak Haris tadi berusaha memberikan kontrol kepada Bu Ratna atau Bu Ratna agar Bu Ratna tadi bisa membuka kepala tangannya. Ya, jadi ada kontrol internal dan kontrol eksternal. Yang internal berarti berasal dari diri sendiri, dari dalam individu itu sendiri. Nah, dari kontrol ini ada perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, untuk stimulus respon ini sifatnya adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda. Jadi Anda tidak bisa mempengaruhi karena kebutuhan setiap individu atau orang itu berbeda-beda. Kemudian semua orang pada stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita memaksa orang agar orang itu punya pendapat yang sama dengan kita, punya pandangan yang sama kepada kita. Sedangkan untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan antara orang satu dengan orang lain, kita harus memahaminya bahwa pandangan itu berbeda. Pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Setiap anak melakukan kesalahan, oh kamu salah. Kalau pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Tentunya, oh anak itu terlambat, berarti pasti ada tujuan tertentu. Kenapa sih anak itu terlambat? Bisa
karena memang disengaja, ya kan? Seperti itu. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan pada teori kontrol orang lain tidak bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi saya sendiri tidak bisa mengontrolnya, kecuali saya sendiri. Pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan pada teori kontrol, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Karena kontrol tadi, teori kontrol itu berarti harus pada diri individu itu sendiri, tidak bisa dipengaruhi. Pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Pada stimulus respon, model berpikirnya itu ada menang atau kalah. Kalau pada teori kontrol, menang jelas. Semuanya adalah pemenang, tidak ada menang atau kalah. Nah, kemudian ada motivasi perilaku manusia. Menurut Dianikos, dalam bukunya Restructuring School Discipline ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, menurut Bapak Ibu di sini, kira-kira dari 3 motivasi perilaku manusia tersebut, manakah yang termasuk motivasi internal, manakah yang termasuk motivasi eksternal? Mungkin ada yang bisa berpendapat untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira yang mana yang termasuk motivasi eksternal dan mana yang termasuk motivasi internal? Menurut Bapak Ibu guru, bagaimana? Untuk 3 motivasi perilaku manusia ini, yang mana yang masuk internal, yang mana yang masuk eksternal? Monggo bisa berpendapat. Dia mau nggak berdiri. Terima kasih Guri untuk waktu yang sudah dipersilakan untuk saya. Menurut saya untuk motivasi internal dan eksternal, untuk internalnya itu yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, sama untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang eksternal itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Terima kasih. Terima kasih Bu Rizkita. Ya, jadi benar ya. Untuk motivasi internal itu berasal dari dalam diri kita. Jadi tidak terpengaruh. Berarti untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kita tidak butuh imbalan atau penghargaan. Sedangkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini termasuk motivasi eksternal. Nah, di sini motivasi merupakan kekuatan pendorong yang mendorong manusia untuk bertindak dan mencapai tujuan. Motivasi ini dapat berasal dari berbagai faktor,
Nah, diantaranya ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Untuk motivasi eksternal berasal dari luar diri individu. Contohnya ada imbalan, penghindaran hukuman, tekanan sosial yang pengaruhnya dari luar. Nah, sedangkan yang internal itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri individu. Ada minat, keingintahuan, kebutuhan berprestasi dan kepuasan diri. Contoh minat. Apakah Anda suka makan bakso? Berminat makan bakso. Apakah bisa terpengaruh dari orang lain? Nah, karena minat itu adalah milik kita sendiri. Seperti itu. Bedanya antara motivasi eksternal dan motivasi internal. Untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat yang berasal dari motivasi internal. Jika tidak, maka diperlukan motivasi eksternal untuk mendisiplinkan dirinya. Ini menurut kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Jadi untuk menjadi membentuk suatu disiplin positif, mendisiplinkan diri sendiri, itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah motivasi internal. Jadi yang ada di dalam diri individu itu sendiri, bukan motivasi eksternal. Tapi bukan tidak mungkin kalau motivasi eksternal itu tidak bisa mempengaruhi internal. Mungkin saja. Tapi yang paling besar motivasi itu kembali ke diri sendiri, ke internalnya. Nah, saya lanjutkan. Makna disiplin menurut Diana Dawson. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang berarti belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yaitu disiple atau siswa atau pengikut. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, dalam disiplin ini kita mengenal istilah budaya positif. Nah, budaya positif adalah sebuah pendekatan dalam mendidik dan membimbing anak-anak agar mereka dapat berkembang dengan optimal, baik secara akademis, sosial maupun emosional. Penerapan disiplin positif ini bertujuan untuk membangun individu yang bertanggung jawab, mandiri, memiliki karakter yang positif. Hal ini dicapai melalui pendekatan yang berfokus pada pengembangan karakter, bukan hukuman. Jadi untuk membentuk suatu budaya positif ini, kita kembalikan ke pembentukan karakter anak. Bukan melulu kita harus memberikan hukuman. Karena kembali lagi pada motivasi internal dan eksternal tadi, semua perubahan itu tergantung pada motivasi internal, bukan eksternal. Nah, prinsip utama disiplin positif yang pertama membangun hubungan positif dan saling menghargai anak. Yang kedua, menentukan batasan atau aturan yang jelas. Biar anak-anak itu dengan adanya disiplin, biar anak-anak itu bisa terarah. Istilahnya kalau dalam bahasa Jawa, hidupnya gak ngawur. Seperti itu. Biar jelas arahnya kemana anak ini. Nah, kemudian mengajarkan tentang tanggung jawab. Dengan penerapan disiplin ini mengajarkan anak tentang tanggung jawab. Memberdayakan anak dengan membuat keputusannya sendiri dan menekankan motivasi intrinsik anak untuk berperilaku baik. Manfaat disiplin positif yang pertama meningkatkan rasa tanggung jawab dan kemandirian. Yang kedua meningkatkan rasa percaya diri dan ketiga membangun hubungan yang positif. Keempat meningkatkan kinerja akademik
akademik, dan yang kelima mencegah perilaku bermasalah. Nah, dari budaya positif ini nanti kita akan belajar dari nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal itu apa sih? Yaitu sekumpulan nilai-nilai positif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi semua orang terlepas dari latar belakang, budaya, atau agama. Nilai-nilai ini menjadi landasan bagi siswa untuk berkembang menjadi individu yang lebih baik, berkarakter mulia, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Nah, ada apa saja sih nilai kebajikan universal ini? Contoh nilai kebajikan universal ini juga sudah terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Nah, tentunya masih ingat ya lagu profil pelajar Pancasila. Monggo kita bareng-bareng menyanyikan profil pelajar Pancasila. Masih ingat? Tepuk. Parah. Penggerak kurikulum merdeka tentunya masih lama. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, ya ini adalah 6 profil pelajar Pancasila. Tentunya anak-anak saja juga sudah hafal, karena ini harus dipahami dan diterapkan ke anak-anak. Selain 6 karakter itu, 6 nilai itu, juga ada contoh-contoh nilai kebajikan universal yang terkandung di dalamnya, yaitu ada keadilan, tanggung jawab, keberanian, belas kasih, hormat, kesetiaan, kerjasama, dan keteguhan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana kita membentuk nilai-nilai kebajikan universal yang ada di dalam individu anak-anak kita. Itu adalah tugas kita. Oke, selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari ketiga istilah ini, ada istilah yang baru Bapak Ibu. Kita masih sering melakukan itu. Iya apa tidak? Benar kan, Dek? Kita masih sering menggunakan itu kan, menerapkan itu. Nah, padahal sebenarnya ada langkah yang terbaik, yaitu ada restitusi. Gimana? Proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan, menguatkan karakter, memulihkan dirinya. Korban mendapat ganti, guru membimbing guru membimbing murid. Nah, contohnya memperbaiki barang korban. Contoh satu kasus, si A merusak barang si B. Nah, kalau hukuman biasanya kan gini, kamu tangannya nggak dijaga ya, merusak barangnya si B. Besok-besok kamu merusak lagi, kamu tak laporkan ayahnya. Nah, kalau contoh itu berarti apa? Termasuk hukuman. Kalau konsekuensi, contoh, kamu tadi merusakkan barang si B. Iya Bu, saya merusakkan barang si B. Nah, berarti konsekuensinya harusnya apa? Mengganti barangnya Bu. Oke, itu adalah konsekuensi. Ada kesepakatan antara guru dengan siswa. Untuk restitusi, yang pertama, kita tanya dulu kepada anak, tujuan anak itu merusak barang temannya tadi karena apa? Karena tidak sengaja Bu. Contoh seperti itu. Kita harus memahami karakter anak. Jadi dia tidak benar-benar dengan sengaja merusak barang temannya. Nah,
Bagaimana penyelesaian masalahnya? Kita kembalikan ke anak. Kira-kira dengan barang yang rusak seperti ini, apa yang bisa kamu lakukan agar barang ini bisa digunakan lagi oleh si B? Biasanya anak akan memberi saran, kalau saya mengganti yang baru, saya tidak punya uang. Bagaimana kalau saya memperbaiki? Oke, kita adakan kesepakatan antara anak si A dengan si B. Itu adalah contoh dari restitusi. Kita tetap, jadi diri anak tidak tersakiti. Kita nggak marah-marah kepada anak, tidak menjustis anak itu salah. Seperti itu adalah restitusi. Nah, di sini saya punya pertanyaan. Pernahkah Bapak atau Ibu berusaha keras tetapi tidak mendapatkan penghargaan atau hadiah? Coba direnungkan lagi oleh Bapak Ibu. Pernahkah 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau di dalam hidup Bapak Ibu kita sudah berusaha keras tetapi tidak mendapatkan penghargaan atau hadiah? Pernah Bapak buat? Saya mau tanya dulu kepada Bu Andi. Pernah atau tidak Bu Andi ini sudah berusaha keras tetapi tidak mendapatkan penghargaan atau tidak dihargai, istilahnya saja? Pernah tidak terjadi di dalam kehidupan Bu Andi? Monggo. Terima kasih. Pernah. Pernah. Nah, bagaimana perasaan Bu Andi saat mendapatkan hadiah? Sangat senang. Sangat senang. Dan bagaimana perasaan Bu Andi jika Bu Andi tidak mendapatkan hadiah? Sedih sekali. Terima kasih. Jadi seperti itu ya Pak Ibu. Nah, kita ada rasa ya, jika kita melakukan sesuatu sudah berusaha keras sudah, tetapi kita tidak mendapat penghargaan atau hadiah. Ini sama halnya pada anak-anak. Jika hasil karya atau hasil pekerjaan anak-anak tidak dihargai, apa yang terjadi? Bagaimana perasaannya? Nah, jika kalau anak yang mendapat hadiah, saya dapat nilai 100 berarti dapat hadiah. Biasanya Pak, uang jajan saya tambahin jajan di kantin 5.000. Senang sekali bagi yang mendapat hadiah. Bagaimana perasaan anak yang tidak mendapat hadiah? Tentunya dia akan sedih. Aku mesti belajar, aku pasti tidak bisa mendapatkan hadiah. Dia akan semakin minder. Nah, sebenarnya dihukum oleh penghargaan ini, untuk penghargaan itu, untuk pemberian penghargaan itu kita tidak boleh berlebihan. Jadi pemberian penghargaan itu tidak boleh berlebihan. Karena apa? Yang pertama, ada dampak buruk dari penghargaan. Yang pertama, memberikan pengaruh jangka pendek dan panjang. Jika penghargaan diberikan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek, ketergantungan pada penghargaan lalu kehilangan motivasi contoh, setiap kali anak berbuat baik atau membuang sampah pada tempatnya, berarti nanti kamu saya kasih hadiah 1.000. Nah, pasti untuk kedepannya dia kalau mau membuang sampah ini mendapat hadiah, bukan dari kemauan individu itu sendiri. Ini salah satu dampak buruknya atau dampak negatif dari pemberian penghargaan atau hadiah. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu sama dengan hal yang diinginkan.
aku mau membuang sampah biar mendapat hadiah. Seperti itu. Dia tidak akan kembali lagi ke motivasi internal, tidak ke individunya sendiri. Jadi jika dia tidak mendapatkan hadiah, dia pastinya akan kecewa. Kalau saya nggak membuang sampah, karena apa saya nggak mendapat hadiah? Nah, kemudian dampak buruk yang lainnya atau dampak negatif dari penghargaan yaitu penghargaan merusak hubungan. Tadi ya, pasti ada gap yang mendapatkan hadiah karena dia sudah menang, katakanlah mendapat bukan perlombaan ya, katakanlah anak membuang sampah, dia mendapatkan hadiah, sedangkan si B sudah tidak ada sampah yang dibuang ya, dia kan nggak dapat, akhirnya kan iri sama si A. Oh karena buang sampah itu aja dapat hadiah, seperti itu, akhirnya timbul rasa iri. Selanjutnya, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Lebih banyak kesalahan muncul saat siswa mengharapkan penghargaan. Jadi untuk mendapatkan penghargaan, dia biasanya sifatnya lebih egois. Gak ngurusin yang lainnya. Pokoknya aku nanti dikasih hadiah, dapat hadiah. Dia tidak akan membantu temannya. Pokoknya aku harus pintar sendiri di kelas. Saya tidak peduli sama teman saya yang belum bisa. Berarti kan sifatnya egois. Itu masih banyak sifat-sifat lain nanti yang muncul. Yang terakhir, penghargaan itu sifatnya menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Di sini bagi anak yang tidak mendapatkan penghargaan nanti apa? Dia akan lebih minder. Seperti itu. Makanya menurut Bapak Ibu guru di sini semuanya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam dirimu. Ini boleh, kita sesekali memberikan penghargaan itu boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Yang ranking 1 terus dikasih hadiah terus. Nah, bagus untuk anak yang ranking 1, tapi tidak bagus untuk anak yang tidak mendapatkan ranking. Sebenarnya seperti itu. Lanjut ke kebutuhan dasar manusia, itu mengacu pada kebutuhan fundamental yang harus dipenuhi agar individu dapat hidup, berkembang dan merasa bahagia. Kebutuhan ini bersifat universal dan dimiliki oleh semua orang, terlepas dari usia, latar belakang atau budaya. Nah, untuk kebutuhan dasar ini sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Biasanya kebutuhan primer, makan, gelas, ya kan? Terus ada kebutuhan air, tempat tinggal, pakaian, dan keamanan fisik. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua itu kebutuhan untuk cinta dan rasa diterima. Jelas ya, manusia itu pasti membutuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Tidak mungkin, karena manusia itu punya perasaan. Tidak mungkin manusia itu hidup tanpa kasih sayang. Nah, itu adalah kebutuhan dasarnya manusia. Sudah secara kodrat itu ada, manusia pasti punya kasih dan sayang. Anak kecil saja yang belum paham, itu mereka tahu mana kasih sayang. Kebutuhan untuk kebebasan. Nah, setiap manusia itu pasti punya kebutuhan untuk menentukan pilihan, terus kontrol atas hidupnya sendiri dan rasa mandiri. Manusia itu butuh untuk bebas, tidak selalu atau tidak melulu mereka harus dikontrol. Kamu harus ini. Karena manusia itu punya kebebasan.
karena sudah diatur dalam undang-undang, yaitu kebebasan dalam hak asasi manusia. Nah, yang keempat, kebutuhan untuk kesenangan, yaitu kebutuhan untuk menikmati hidup, bermain dan bersantai. Jadi boleh, kalau misalkan guru, saya ingin bersenang-senang dengan main game, silakan, karena itu kebutuhan dasarnya manusia. Tapi harus ada kontrol dari dalam diri individu itu sendiri. Yang kelima, kebutuhan untuk penguasaan, yaitu merasa kompeten, mampu dan diakui atas pencapaiannya. Itu adalah kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia dalam disiplin positif. Tentunya kita harus menghormati dari kelima kebutuhan dasar tersebut. Pembahasan selanjutnya di posisi kontrol guru. Dalam menerapkan disiplin positif di kelas, guru memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif bagi siswa. Salah satu aspek penting dari peran ini adalah memahami dan menerapkan berbagai posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru mengacu pada pendekatan yang digunakan guru untuk mengelola perilaku dan disiplin kelas. Nah, ada berapa sih posisi kontrol guru? Ada 5 posisi kontrol guru. Guru sebagai penghubung, pembuat orang merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, pemantau. Dan kelima adalah manajer. Dan saya bahas satu persatu terkait 5 posisi kontrol guru. Nah, nanti kita bisa memposisikan kita ada di posisi mana sih sebenarnya selama ini. Nah, untuk yang menghukum, biasanya di 5 posisi kontrol penghukum ini dia akan menggunakan hukuman fisik atau psikis, jadi fisik atau verbal. Kamu harus lari lapangan. Terus murid dimarahi, kamu setiap hari terlambat ya. Seperti itu. Itu berarti gurunya bersifat sebagai penghukum. Posisi kontrolnya sebagai penghukum. Kemudian ada posisi membuat orang merasa bersalah, membuat siswa tidak nyaman, bersalah dan rendah hati. Kamu itu loh nak, kenapa sih terlambat terus? Apa kamu gak kasihan sama mamamu? Mamamu sudah bekerja seperti itu, kamu selalu terlambat. Anak itu akhirnya jadi minder. Karena apa? Dia membuat anak terus merasa bersalah. Nah, kemudian ada posisi kontrol itu sebagai teman. Nah, bertindak untuk hanya guru-guru tertentu, tidak semuanya biasanya. Bergantung pada guru tersebut. Contoh, oke wes apa? Kamu kan temannya Bu Wiwi, jadi kamu bolehlah terlambat sesekali. Itu berarti dia memposisikan anak sebagai teman. Besok jangan diulangi lagi ya. Kira-kira kalau misalkan ada kejadian seperti itu, bagaimana yang dilakukan anak? Boleh gak marah-marah. Besok lagi benar apa tidak? Oke. Nah, sekarang posisi sebagai pemantau. Memantau pelaksanaan peraturan. Biasanya ini memantau ini itu didasarkan pada data. Orang itu terlambat berapa kali ya? Nah, kamu sudah terlambat selama 4 kali. Berarti dia hanya memantau. Karena sudah 4 kali kamu terlambat, maka besok orang tuamu akan saya panggil. Pernahkah kita seperti itu? Ya. Oke, itu posisi kontrol selanjutnya yaitu sebagai manajer. Di sini untuk sebagai manajer itu menuntun siswa menemukan solusi. Kenapa anak itu salah? Oke, nah ini saya punya beberapa contoh 5 posisi kontrol guru. Silakan Bapak Ibu dari ulasan saya tadi ya. Silakan Bapak Ibu kelompokkan. Video A termasuk kontrol yang mana? Video B kontrol yang mana? C, D, dan E termasuk yang mana? Oke.
Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Bentar ya, saya ulangi. Apa perbedaan antara guru A, B, C, dan D, serta E dalam hal mengontrol murid dalam keseharian? Nanti direfleksikan juga saya masuk guru yang mana, apa yang perlu saya perbaiki. Nah, di sini kita belajar ya, saya bukan menghakimi atau kita belajar dari pengalaman yang selama ini kita lakukan. Oke, saya lanjut. Bagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Itu adalah guru A. Kira-kira guru A itu seperti apa? Ini guru B. Hari ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak kerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah ya sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Lanjut, ini adalah guru yang C. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali papa tuh ya masuknya kelas dulu dong. Enak teman. Wah, jadi kalau aku terlalu lagi, Pak, ya? Ini adalah Kamu B. Baju olahraga. Bapak catat kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. ini yang terakhir, guru E. Ini, Bu, saya belum punya tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantu ibu jaga warung. Gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Tiap kadang sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Sudah selesai semuanya? Mohon bisa salah satu untuk menyampaikan hasil dari pengamatan tadi. Terima kasih Bu Wi atas kesempatan yang diberikan. Untuk yang guru A, kalau menurut saya itu ada buku. Untuk yang guru B, itu untuk tipe yang membuat anak merasa tidak nyaman atau bersalah. Yang guru C sebagai teman, kemudian yang B itu memantau, yang E sebagai manajer. Kira-kira dalam keseharian Bu Ratna, guru yang termasuk yang mana? Boleh Bu? Itu sesuai pengalaman dari yang sekarang deh. Yang dulu ya, belum setelah belajar ini. Jadi, Kalau saya sendiri itu sebenarnya banyak. ya, Saya pernah jadi yang penghukum. Saya juga pernah menjadi yang membuat anak merasa bersalah atau tidak nyaman. Tapi juga saya pernah di posisi sebagai manajer. Jadi ada 3 yang menurut saya itu seperti
seperti saya sendiri. Begitu. Kira-kira apa yang perlu Bu Ratna perbaiki dari kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah? Kira-kira untuk kedepannya ini nanti Bu Ratna akan seperti apa? Untuk kedepannya, saya akan mencoba untuk lebih baik dari tipe-tipe guru seperti ini. Jadi tidak hanya sebagai, maksudnya tidak menghukum ya. Kita kan tidak boleh menghukum sebenarnya. Jadi mengurangilah seperti itu, sikap-sikap seperti itu, supaya kita juga bisa menjadi guru yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Oke, benar sekali ya. Jadi pendapat Bu Pat tadi sama Bu Ratna. Untuk yang pertama, guru yang pertama tadi bertindak sebagai penghukum. Jadi anak tadi apa disuruh menulis? Nah, saya juga akan mengulangi hal itu kembali. Itu adalah guru berposisi sebagai penghukum. Untuk yang guru B tadi, guru menekan anak sebagai rasa bersalah. Jadi pembuat rasa bersalah. Kamu itu tidak kasihan. Nah, ada kata-kata seperti itu. Nah, akhirnya anak akan merasa iya kan. Dia akan takut, merasa rendah hati, rendah diri. Kemudian yang C tadi posisi sebagai teman. Jelas ya kata saya, kita kan teman, ayo kita tes dulu. Nah, tapi dibuktikan anaknya lagi bagaimana hasilnya? Ya, saya akan mengulangi lagi karena apa? Oh, kalau ada hubungan dengan guru kan guru adalah teman saya. Kemudian yang C tadi posisi sebagai pemantau. Nah, ini didasarkan dari data. Sudah berapa kali kamu tadi tidak memakai kaos olahraga? Dan yang D adalah sebagai manajer, yaitu memberi solusi kepada anak. Nah, sebenarnya tidak ada satu posisi kontrol guru itu yang paling efektif untuk semua situasi. Semua pasti ada positif dan negatifnya. Guru yang efektif akan menggunakan kombinasi dari berbagai posisi kontrol guru, tergantung pada situasi dan kebutuhan individual siswa. Akan tetapi, jika kita berpegang pada filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengutamakan pendidikan harus berpihak kepada siswa, maka posisi kontrol yang paling cocok adalah sebagai manajer. Nah, di mana guru melibatkan siswa dalam membuat aturan kelas, memberikan pilihan kepada siswa dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Jadi bukan saya dari dulu sikapnya sebagai manajer, tidak. Saya juga sama dengan Bapak Ibu guru di sini semua. Saya pernah menjadi seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian pemantau, dan sebagai teman. Saya pernah melakukan itu sebelumnya. Tapi setelah saya belajar tentang kontrol guru ini dan disiplin positif ini, saya mulai mengubah diri saya, ya, secara perlahan-lahan untuk posisi kontrol saya itu sebagai manajer, seperti itu. Nah, untuk sebuah disiplin membentuk suatu budaya positif di sekolah, kita butuh yang namanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau sekolah dalam konteks disiplin positif adalah pernyataan-pernyataan positif yang disepakati bersama oleh seluruh warga kelas atau sekolah untuk menjadi pedoman dalam berperilaku dan berinteraksi. Keyakinan ini dibuat dengan tujuan untuk membangun budaya positif, meningkatkan motivasi dan tanggung jawab.
mempermudah dalam menyelesaikan masalah. Nah, keyakinan kelas atau sekolah merupakan alat yang ampuh untuk membangun budaya positif dan meningkatkan kualitas belajar mengajar di kelas atau sekolah. Dengan menerapkan keyakinan kelas, sekolah atau sekolah secara konsisten dan berkolaborasi antara semua warga kelas atau sekolah dapat menciptakan lingkungan yang positif, suportif dan kondusif untuk belajar dan berkembang. Jadi di dalam kelas biasanya kita membuat atau kesepakatan atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini tidak berasal dari guru. Kamu harus datang tepat waktu, kamu harus belajarnya anteng, kamu tidak boleh rame. Bukan seperti itu. Tapi ini berdasarkan keyakinan atau kesepakatan kelas yang diinginkan anak-anak. Jadi kita munculkan pertanyaan pematik kepada anak-anak. Sebenarnya kelas kamu itu pengennya belajar di kelas itu yang bagaimana sih? Biasanya anak-anak akan menjawab, saya ingin belajar di kelas yang aman, tenang saat belajar. Nah, untuk mewujudkan kelas yang aman, nyaman, dan tenang saat belajar, apa yang dibutuhkan, apa yang harus kamu lakukan? Ini saya punya contoh kesepakatan dari kelas 5 yang berhasil kita sepakati. Yang pertama, mengangkat tangan saat ingin bertanya atau menjawab. Jadi agar kita aman, bisa dihargai, nyaman, tidak royoan atau tidak rebutan saat ada pertanyaan, kita harus angkat tangan. Yang kedua, mendengarkan penjelasan guru dengan sungguh-sungguh. Ini adalah keyakinan atau kesepakatan kelas yang kita buat. Jadi ada berapa poin ini? 16 poin yang kita sepakati bersama. Ada menjaga ketertiban dan keamanan kelas, menyayangi teman dan senantiasa membantu teman. Nah, dari sini, tapi untuk keyakinan kelas ini, usahakan kita menggunakan kalimat yang positif. Hindari menggunakan kata negatif seperti jangan atau tidak boleh. Nah, hindari menggunakan kalimat kerja seperti kan kita kenal ya biasanya kalau kita menggunakan kata jangan, biasanya anak malah bilang bukan. Ya apa tidak? Jangan lari. Nah, dia sebenarnya akan mencoba. Kenapa sih kok saya nggak boleh lari? Nah, harusnya kalimat positifnya saat ada di kelas silakan berjalan. Karena anak gak akan penasaran. Oh iya benar. Karena memang kita aturannya. Kata lagi, jangan buang sampah di tempat sembarangan. Jangan, itu harus dilakukan. Kenapa sih kok saya nggak boleh buang sampah sembarangan? Coba kalimat negatif itu diubah menjadi kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya karena letaknya di tempat sampah. Seperti itu. Ini adalah contoh kesepakatan kelas. Boleh Bapak Ibu coba biasanya kita lakukan itu di awal tahun pelajaran baru ya. Untuk yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah konsep dalam disiplin positif yang membantu murid atau individu untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka, memperbaiki kesalahan mereka dan membangun kembali hubungan dengan orang lain yang telah dulu dibangun. Nah, dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi anak, kita dianjurkan untuk menggunakan yang namanya pendekatan segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi ini, guru memegang kontrol sebagai manajer hendaknya menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi murid. Tujuannya untuk membantu murid atau individu belajar dari kesalahan mereka dan menjadi individu yang lebih bertanggung jawab. Nah, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Posisi kita sebagai manajer
leader, kita harus menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Adapun tahapannya yang pertama, validasi tindakan yang salah. Nah, biasanya kok validasi tindakan yang salah? Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, biasanya kalimat yang kita gunakan, setiap orang itu pasti pernah membuat kesalahan, termasuk saya sendiri. Nah, seperti itu jadi anak itu dikuatkan hatinya. Tidak langsung kita menghardik anak, menghukum anak. Jadi kita kuatkan dulu hatinya. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk anak itu tadi. Nah, kira-kira kamu tadi melakukan kesalahan apa sih? Alasan kamu melakukan itu apa? Nah, itu dilanjutkan ke validasi tindakan yang salah. Contoh, anak terlambat, ya. Ditanya, alasannya kamu tadi terlambat itu apa? Jadi tidak ujuk-ujuk langsung, kenapa kamu terlambat? Dengan bahasa yang kasar atau keras. Apa yang terjadi pada diri anak? Pasti anak itu akan minder, takut. Dia tidak berani cerita. Padahal anak terlambat, kita saja terlambat, itu pasti punya alasan. Bapak Ibu guru saja kan punya alasan ya untuk terlambat. Contoh, ada yang banyak kempes, kehabisan bensin, macet, dan lain-lain. Tapi kita punya alasan lagi, tentunya kita buat menanyakan keyakinan kelas yang kita buat. Nah, kita kan punya keyakinan kelas ya. Nah, kira-kira kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana dengan terlambat tadi? Seperti itu. Nah, ini saya punya contoh penyelesaian masalah yang pertama, restitusi, solusi. Dan yang ketiga, buatlah rencana untuk mencegah kesalahan yang suatu hari saat penilaian harian matematika, ia kedapatan sedang mencontek jawaban Maisha, yaitu teman yang duduk di dekat olah. Berikut skenario penyelesaian masalah dengan di sini saya punya contoh penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Kasus yang pertama, ini ada Ola adalah siswa kelas 5. Suatu hari saat penilaian harian matematika, ia kedapatan sedang mencontek jawaban Aisyah, yaitu teman yang duduk di dekat Ola. Nah, kira-kira kesalahan apa yang dilakukan Ola ini? Permasalahannya adalah mencontek. Nah, gimana cara kita menyelesaikan permasalahan tersebut? menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Berarti sekarang apa tidak energi?
yang masih anak, disiplin, jujur, sopan, taat beribadah. Dia tentang kegiatan yang orang lagi, apakah melakukan atau melanggar keyakinan klasik sudah kita sepakati? Ya, kira-kira keyakinan klasnya yang telah orang jadi dengan mencontek, maksudnya tidak jujur, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Benar tidak? Nah, kira-kira apa tindakan yang harus kita lakukan agar kita tidak menjadi belajar mengulangi kemudian nah, kira-kira apa orang akan melakukan tindakan-tindakan yang sudah orang sebutkan tadi agar tidak menjadi? Insya Allah hari ini alhamdulillah sudah berketat untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut. Mari semoga Allah diberikan kemudahan dalam melaksanakannya. Ibu yakin semoga bisa berubah menjadi individu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ola, siswi dari kelas 5 SDN Kementerian 2. Setelah saya berdiskusi dengan Bu Iwi, saya merasa lega dan tenang. Saya bisa menemukan solusi agar saya tidak mencontek lagi saat ulangan maupun saat mengerjakan tugas. Saya harus rajin belajar dan mengurangi main game di rumah agar saya bisa meningkatkan nilai saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah salah satu contoh penyelesaian kasus dengan menggunakan pendekatan segitiga resolusi. Nah, diharapkan ya Bapak Ibu setelah kita belajar hari ini ya, dari yang mulai kontrol, posisi kontrol dan sampai dengan segitiga resolusi ini, kita bisa menerapkan di lapangan. Bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak. Tentunya setiap hari kita pasti ya menemukan, pasti ada saja apa yang dilakukan anak, permasalahan-permasalahan anak. Ada yang datang terlambat. Setiap hari pasti mencontek. Ya kan? Kita pernah menjumpai kan? Dan bahkan sering juga kan di kelas kita. Nah, yang pertama ya tadi kuncinya kita bikin kesepakatan kelas. Hindari hukuman dan penghargaan yang berlebihan. Selain itu, kita juga harus memposisikan posisi kita sebagai seorang guru, yaitu sebagai manajer. Tidak lupa, kita juga harus memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal yang dimiliki oleh anak. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendaknya anak. Penerapannya tadi dengan kalau ada permasalahan dengan menggunakan segitiga resolusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tanyai, kuatkan hatinya anak. Kenapa anak itu tadi bisa terlambat? Validasi tindakan yang salah. Tanyai apa saja yang dilakukan di rumah sehingga dia bisa terlambat. Yang ketiga, lakukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang mana yang sudah dilanggar oleh anak? Kalau terlambat berarti dia sudah tidak disiplin. Tadi kan ada keyakinan kelasnya harus disiplin. Berarti dia sudah melanggar disiplin. Nanti terkait konsekuensi, apakah kita harus memberikan hukuman atau konsekuensi? Tidak harus. Kita harus mengurangi
hukuman atau konsekuensi. Karena hukuman dan konsekuensi itu berasal dari motivasi eksternal. Biasanya hanya jangka pendek. Jadi dia akan jerah itu hanya pada saat itu saja. Besoknya dia pasti akan mengulangi lagi. Berbeda dengan kalau kita menggunakan motivasi internal. Dalam menyelesaikan masalah, anak itu harus dituntut untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kamu harus ngapain kalau itu biar kamu tidak terlambat. Dan penerapan segitiga restitusi itu tidak hanya berlangsung 1-2 hari saja. Karena ini kita gunakan sebagai budaya atau pembiasaan agar bisa terwujudnya budaya positif di sekolah. Mungkin seperti itu. Nah, karena ini tadi untuk yang segitiga restitusi adalah materi terakhir kita, saya selaku pemateri mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan dari saya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini, ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya, untuk kemajuan lembaga kita. Ya, kita bisa menerapkannya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, kabar kalian baik-baik saja dan tetap semangat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita harus membuat suatu kesepakatan kelas. Kira-kira ada yang tahu kesepakatan kelas itu apa sih? Ibu. Oke. Sekarang coba kalian tuliskan. Sebenarnya kalian itu ingin kelas yang bagaimana agar kalian bisa nyaman dan senang serta aman saat belajar di kelas. Oke, paham? Jadi ya, kalian tuliskan. Kira-kira kalian itu kepingin yang bagaimana? Aturan yang bagaimana? Yang membuat kalian itu merasa aman, nyaman, dan tenang saat belajar di kelas. Paham? Oke, berapa menit? 5 menit? Oke, silakan ditulis ya. Mulai dari sekarang. Kalian tuliskan. Atau bagaimana agar kalian bisa nyaman dan nyaman saat belajar di kelas. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Sudah menunjukkan 5 menit. Ya. Berarti sudah selesai semua? Ada yang belum selesai? Sudah. Oke, baik. Nah, sekarang tugas kalian agar teman-teman kalian tahu ya keinginan kalian, silakan kalian tempelkan
dari pikiran kalian tentang keinginan kalian tentang aturan-aturan di kelas kita. Paham ya? Sekarang mulai dari kelompoknya, kelompok 1. Silakan ditempelkan terlebih dahulu. Oke, silakan kembali lagi kelompok 2. Bebas. Oke, kelompok 3. Oke, sekarang Bu Wiwi minta satu anak untuk ke depan membacakan hasil dari aturan kelas teman-teman yang sudah teman-teman buat. Oke, silakan. Ada Mbak Oli. Semua. Oke. Aturan kelas dari sini kita mulai dari yang ini. Apa saja? Berangkat tepat waktu. Berangkat tepat waktu. Ya. Nah, bentar ya kita bahas berangkat tepat waktu. Di sini ada. Nah, ini berarti ada 5 anak yang menjawab atau menuliskan aturan kelas untuk berangkat tepat waktu. Bagaimana? Bisa diterima? Bisa. Oke, lanjut. Yang kedua, aturan yang kedua. Melaksanakan piket. Melaksanakan piket sesuai jadwalnya. Oke, melaksanakan piket. Ya, benar sekali. Melaksanakan piket sesuai jadwal. Nah, melaksanakan piket sesuai jadwal. Di sini tadi hampir sebagian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 anak menuliskan aturan di kelas bahwa akan melaksanakan piket sesuai jadwal. Bagaimana? Apakah ini bisa diterima atau ada yang keberatan dengan aturan ini? Melaksanakan piket. Baik. Berarti tentunya ya kita akan melaksanakan piket sesuai dengan jadwal. Diterima? Terima. Oke, lanjut. Yang ketiga, menghormati guru. Di sini ada juga menghormati guru. Oke. Nah, bagaimana dengan kalimat menghormati guru? Jadi tidak hanya guru di kelas atau wali kelas ya, wali kelas kalian Bu Bibi, kalian juga harus menghormati guru yang ada di sekolah SDN Pesantren 2. Bagaimana? Sepakat? 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 Sepakat. Yang keempat, Rajin beribadah. rajin beribadah. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang menuliskan rajin beribadah. Nah, Bu, bagaimana dengan ibadah di kelas kita? Karena waktu kita hanya sampai sholat zuhur. Berarti rajin beribadahnya bagaimana? Karena ini kesepakatan kelas, berarti kita saat kondisi ada di kelas, gitu ya. Jadi rajin beribadahnya jadi waktu kapan? Saat sholat zuhur. Karena ini posisi kita adalah kesepakatan yang ada di kelas atau di sekolah. Berarti rajin beribadah saat sholat zuhur.
rumah atau dimanapun kalian berada. Tapi karena ini ada kesepakatan kelas yang kita buat, berarti ini wajib kita taati saat ada di kelas. Paham? Paham. Oke, sekarang yang terakhir yang nomor 5. Oke, terkait mencontek berarti mengerjakan soal atau tugas secara mandiri. Nah, ini penting sekali ya. Jadi kita harus mengerjakan soal atau tugas itu secara mandiri. Kira-kira boleh nggak mencontek? Nah, karena kesepakatan kelas kita harus mengerjakan soal atau tugas secara mandiri. Berarti saat ulangan, saat kita mengerjakan tugas harian atau tugas-tugas yang mandiri, kalian harus bekerja secara mandiri. Beda lagi kalau waktu kelompokan. Kalau kita tugas kelompok atau saat diskusi, ya berarti kalian harus mengerjakan secara bersama-sama. Begitu ya. Terima kasih Mbak Olin. Silakan kembali ke tempat duduk. Nah, jadi kesepakatan kelas kita sudah terbentuk. Kelas kita sudah terbentuk ya. Ada 5 kesepakatan kelas. Yang pertama, berangkat tepat waktu. Nah, aturan di kelas di sekolah kita mulai pelajaran atau saat apel pagi jam berapa? Jam 6:45. Jadi kalau misalkan kalian datang pukul 7, bagaimana? Apakah kalian sudah berangkat tepat waktu? Ya. Nah, berarti kalian sudah melanggar kesepakatan kelas. Nah, sekarang yang kedua, melaksanakan piket sesuai jadwal. Nah, di sini kita akan membagi tugas piket kita ya. Jadi hari Senin siapa, hari Selasa siapa, hari Rabu siapa, nanti kita akan bagi sesuai kesepakatan kalian, bukan Bu Wiwi yang memilih. Jadi kalian harus bertanggung jawab terhadap tugas piket yang akan kalian laksanakan. Kalau waktunya hari Senin, berarti yang bertugas pada hari Senin harus melaksanakan tugas piket dengan tanggung jawab. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan waktunya piket hari Senin, tapi kamu piketnya hari Kamis, bagaimana kalau misalkan seperti itu? Melanggar aturan kelas atau tidak? Ya, itu jelas berarti melanggar aturan atau kesepakatan kelas. Karena kalau kita piket harus sesuai jadwal. Nah, kesepakatan kelas yang ketiga yaitu menghormati guru. Untuk menghormati guru ini, kalian juga harus melaksanakan sesuai dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab. Menghormati guru yang pertama dengan apa? Cara menghormati guru yang pertama, oke, mendengarkan guru saat memberi pelajaran atau menjelaskan. Tentu ya. Kalau kalian misalkan ramai sendiri, berarti intinya kalian tidak menghormati guru. Oke, yang kedua, kalau ketemu guru bagaimana? Saling menyapa. Baik itu kalian ketemu di luar maupun saat ada di sekolah. Siapapun itu gurunya, tidak hanya Bu Wiwi saja. Jadi siapapun gurunya, kalian harus menghormati. Yang ketiga, yang paling penting apa? Kalau berbicara dengan guru bagaimana? Karena ini yang penting. Kalau berbicara dengan bapak ibu guru, kalian harus menggunakan bahasa yang sopan. Kalau misalkan kalian tidak bisa bahasa Jawa, setidaknya kalian tidak moko, tapi gunakan bahasa Indonesia yang baik. Begitu? Jelas? Oke, sepakat ya? Oke, yang keempat, rajin beribadah. Tadi sudah dijelaskan ya.
rajin beribadahnya ada hafalan surat pendek di saat pagi hari, ya kan? Itu harus kita sepakati, kita lakukan sholat duha dan sholat zuhur. Oh, berarti saya sholatnya hanya saat di sekolah saja ya? Ya tidak. Kalian rajin beribadah itu tetap satu hari berapa kali? 5 kali untuk orang atau kita yang beragama Islam. Oke. Terus yang kelima, mengerjakan soal atau tugas secara mandiri. Ini pasti ya, saat ulangan, saat mengerjakan tugas mandiri, kalian harus mengerjakan tugas secara mandiri. Bagaimana dengan kesepakatan kelas kita? Sudah bisa diterima oleh semuanya? Bisa. Ada yang merasa keberatan? Tidak. Tidak? Baiklah. Jadi ini nanti akan saya ketik ulang, kemudian saya tempelkan dan kita tanda tangani bersama-sama. Karena itu sudah kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Begitu ya. Nah, kesepakatan kelas ini tidak hanya hari ini saja. Nanti misalkan, Bu, saya ada aturan baru yang harusnya seperti ini. Boleh kita bikin atau menambahkan aturan baru. Karena aturan kelas ini atau kesepakatan kelas ini sifatnya fleksibel. Untuk kedepannya bisa kita tambahkan atau kita kurangi. Kita lihat kondisi di sekolah. Oke, hari ini cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Ratna Yustika Utami, guru kelas 4 SDN Kemantren 2, selaku teman sejawat dari Bu Wiwik Sulistiani, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Mojokerto. Setelah mengikuti diseminasi budaya positif yang sudah disampaikan Bu Wiwik, saya jadi lebih memahami bahwa untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dihadapi siswa, kita tidak perlu memberikan hukuman, melainkan bisa menggunakan segitiga restitusi. Selain itu juga saya lebih memahami apa yang disebut dengan nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar, serta posisi kontrol guru. Semoga saya bisa menjadi guru yang lebih baik dengan menerapkan konsep-konsep budaya positif dalam pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Caca, siswa kelas 5 SDN Kemantren 2, Kecamatan Gede, Kabupaten Mojokerto. Setelah saya membuat kesepakatan kelas dengan teman-teman dan Bu Wiwik, saya bisa tenang dan nyaman saat belajar di kelas. Semoga ilmu yang saya pelajari bisa maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melaksanakan diseminasi modul 1.4 dengan topik budaya positif, saya sangat merasa bahagia.
bersyukur dan bangga karena saya dapat melakukan semua tugas ini yang mana pada awalnya saya merasa tidak mampu. Tetapi ternyata dengan segala daya upaya dan dukungan dari semua pihak, akhirnya saya bisa melaksanakannya dengan baik. Selain itu, setelah saya memahami materi budaya positif, saya merasa tertampar bahwa selama ini saya belum menjadi guru yang berpihak pada murid. Saya menjadi sadar bahwa siswa yang melakukan kesalahan itu tidak boleh dihakimi dan dihukum. Justru kita harus mengembalikan kembali identitas mereka dan memunculkan motivasi intrinsik mereka tentang nilai-nilai kebajikan universal yang tertuang pada keyakinan kelas yang sudah disepakati, dan ini hanya bisa dilakukan jika guru mengambil posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Selain itu, setelah saya mempraktikkan keyakinan kelas di kelas saya, adanya perbedaan kondisi kelas sebelum ada keyakinan kelas dengan setelah adanya keyakinan kelas. Murid-murid dengan sadar meyakini akan nilai-nilai kebijakan yang ada pada keyakinan kelas yang sudah disepakati dan motivasi intrinsiknya, dan bukan dari dorongan orang lain, takut dihukum atau takut dalam posisi tidak nyaman. Sekali lagi, dari aksi nyata ini banyak sekali hal baru yang mengubah saya menjadi guru yang lebih baik lagi. Sebagai rencana tindak lanjut dari aksi nyata saya ini, saya mengajak guru-guru lain di sekolah saya untuk sama-sama juga membuat keyakinan kelas dan diterapkan di kelasnya masing-masing, sehingga semua siswa di sekolah saya memiliki keyakinan yang sama. Karena jika hanya 1-2 kelas saja tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Tapi jika kita bergerak bersama, maka perubahan secara menyeluruh dapat tercapai. Jika semua guru sudah memiliki keyakinan kelas, selanjutnya saya berharap sekolah juga membuat keyakinan sekolah yang sejalan dengan keyakinan kelas dari setiap guru, dan juga sejalan dengan visi dan misi sekolah. Sekian pemaparan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Semoga aksi nyata ini bisa bermanfaat untuk seluruh guru yang ada di Indonesia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.